Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk wargi sehat RSUD Majalaya. Bertemu lagi dengan kami, Bisa Bincang Sehat dan Asik volume 33. Saya Dr. Mutia Prasidina sebagai moderator pada hari ini. Dan sebagai narasumber pada siang hari ini ada dokter spesialis kedokteran jiwa yang berdinas di RSUD Majalaya, yaitu Dr. Dwi Jamarta, spesialis kedokteran jiwa. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dr. Mutia. Ya, untuk hari ini tema yang akan kita bahas yaitu tentang kecanduan gadget. Ini pasti topik yang cukup menarik ya, Dok, ya, untuk kita bahas atau kita diskusikan karena memang gadget ini sudah menjadi hal yang sering kita pakai sehari-hari. Untuk itu, Dok, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja ya, Dok, ya, untuk perbincangan atau diskusi kita hari ini. Dokter, sebenarnya menurut definisinya kecanduan gadget itu apa sih, Dok? Ya, terima kasih Dr. Mutia. Terima kasih juga pada tim PKRS Rumah Sakit Majalaya dan program Bisa untuk melibatkan kami dalam suatu penampilan terkait dengan penyampaian tentang kecanduan gadget. Secara pengertian, kecanduan gadget itu adalah suatu kondisi perilaku di mana ada dorongan hasrat dan kontrol impuls yang terganggu pada seseorang sehingga dia sulit untuk lepas dari penggunaan gadget. Dan hal ini terjadi penggunaan yang tidak wajar dan sebagai impactnya bila dia tidak bisa menggunakan itu sesuai kebutuhannya akan timbul gejala-gejala lepas dari penggunaan berupa gangguan perilaku yang tidak wajar atau kesulitan dalam interaksi interpersonal atau gangguan dalam performa kehidupan sehari-hari. Jadi lebih ke ada penggunaan yang tidak wajar ya, Dok, ya, dari penggunaan gadget itu sendiri yang tadi nantinya impact-nya adalah jadinya kurangnya performance dari si penggunanya sendiri, begitu ya, Dok, ya. Atau ada ciri-ciri lain, Dok, dari kecanduan gadget misalnya jadi kurang fokus, itu yang lebih detailnya mungkin, Dok, bisa dijelasin ke wargi sehat RSUD Majalaya, Dok. Ya, kalau kita menggunakan pengertian kesehatan atau kedokteran, kita bisa mengacu kepada kriteria kecanduan gadget yang disampaikan pada standar diagnosis yang disampaikan melalui DSM-5. Nah, salah satu yang terpenting adalah tentu ini suatu gangguan kontrol perilaku dan impuls, sehingga ini menentukan bahwa kontrol perilaku dan impuls sangat buruk, sehingga dia menggunakan penggunaan gadget ini sangat panjang dan sulit untuk dihentikan. Dalam suatu referensi atau penyampaian disampaikan bahwa penggunaan itu mencapai 35 jam dalam seminggu atau rata-rata dia bisa menggunakan sampai 5 jam dalam sehari. Baik. Secara eksesif, berlebihan dan tanpa bisa lepas. Bila terjadi dia tidak mendapatkan kesempatan itu akan tampil performa buruk. Misalnya adanya kecemasan, keresahan, bahkan yang lebih serius ada tidak bisa mengendalikan kontrol terhadap perilaku agresivitas. Mungkin bisa dibayangkan kadang-kadang secara fisik juga mungkin ada risiko yang terjadi pada saat menggunakan gadget. Kita tahu karena gadget adalah suatu perangkat alat komunikasi yang biasanya digunakan di tangan. Yeah. Nah, banyak kasus yang melaporkan adanya gangguan tidur mungkin karena penggunaan yang tidak tepat waktu. Yeah. Di lain hal juga ada mungkin gangguan di organ-organ untuk pergerakan, misalnya karena posisi menggunakan yang tidak tepat, kadang-kadang ada nyeri atau pegal pada pundak. Lalu pada lengan mungkin ada pegal atau pada lengan pada saat menggunakan yang lama dalam posisi yang tidak ergonomik. Baik. Mungkin pada organ penglihatan, mata juga terjadi penglihatan yang kabur dan tidak fokus. Nah, di samping itu dari sisi psikiatri ada juga gangguan-gangguan yang lain. Misalnya bisa sebagai komorbid atau gangguan penyerta atau yang terpisah. Misalnya terjadi kecemasan atau gangguan kontrol impuls yang bisa mengarah kepada gangguan mood. Baik. Berarti ada dua hal ya, Dok, yang bisa menjadi dampaknya, yaitu secara fisik dari pengguna itu sendiri atau secara psikisnya. Tadi kalau dari bidang psikiatri mungkin bisa timbul kecenderungan kecemasan, seperti itu ya, Dok, ya, gangguan tidur, dan juga adanya kecenderungan agresivitas ya, Dok, ya, untuk gejala fisiknya yang karena penggunaan gadget itu seringnya pakai tangan, jadi ada kelelahan di otot-otot tangan, seperti itu ya, Dok, ya. Dan ternyata kecanduan gadget ini tuh terdefinisikan kalau misalnya kita memang penggunaannya berlebihan, yaitu tadi diperkirakan 5 jam per hari ya, Dok, ya, 5 jam per hari tanpa stop gitu ya, Dok, ya. Iya, baik.
Untuk itu dok, di sini pemaparannya sudah cukup jelas. Kita langsung ada dok beberapa pertanyaan dok yang masuk ke kolom Instagram RSUD Majalaya ya dok ya. Dan ada beberapa pertanyaan juga yang masuknya lewat via direct message Instagram RSUD Majalaya. Jadi ada pertanyaan dok yang pertama, seberapa penting katanya gadget ini sebenarnya untuk anak-anak atau remaja? Penting nggak sih orang tua memberikan gadget, memberikan keleluasaan kepada anak-anak, terutama yang usia-usia remaja untuk boleh gitu dok menggunakan gadget? Jadi seberapa penting katanya dok? Oh ya, saya tadi lupa menambahkan bahwa periode gangguan dari aspek psikiatri itu biasanya berlangsung minimal 3 bulan. Bila timbul gangguan atau kelainan itu terjadi pada sesaat saja dan tidak berulang dan tidak terjadi dalam waktu yang cukup lama, bisa diabaikan sebagai suatu kelainan akibat gangguan penggunaan gadget. Yeah. Jadi mengenai yang tadi, seberapa jauh pentingnya penggunaan gadget pada anak? Nah, maksudnya begini, kalau pada saat tertentu, kondisi tertentu sangat dikondisikan harus menggunakan gadget. Misalnya pada saat di masa lalu kita mengalami pandemi. Yeah. Pada saat sekarang ini tentu harus dipikirkan, sekalipun kita harus menggunakan gadget sebagai alat bantu dalam proses pendidikan, harus ada penggunaan pembatasan waktu. Betul. Salah satunya ya mungkin kita menggunakan time screen ya, seperti itu, semacam aplikasi yang digunakan di jenis gadget tertentu. Iya. Screen time ya dok ya. Screen time. Iya. Kemudian penggunaan yang diperkenankan untuk kebaikan kesehatan tentu pada anak-anak yang memang membutuhkannya. Baik. Nah, untuk proses belajar mengajar tentunya tetap ditekankan bahwa penggunaan ini adalah untuk tujuan yang wajar, untuk mencari data, untuk mengumpulkan informasi atau untuk komunikasi. Nah, mungkin dapat disampaikan di sini bahwa aspek lain dari kecanduan gadget bisa terjadi pada sebagian besar orang, ada kesulitan interaksi interpersonal karena dia sudah terlalu banyak waktu dihabiskan dalam kehidupan maya dan kesendiriannya bersama gadget yang digenggamnya. Baik. Sehingga dia tidak bisa melakukan proses komunikasi yang wajar. Tapi sebagai alat bantu komunikasi ini sangat berguna. Boleh ya dok, karena akan efisien dan dari semua sisi ya, dari sisi untuk jarak, dari sisi untuk biaya, dan dari sisi untuk efisiensi yang lain. Dengan catatan bahwa penggunaan gadget ini proporsional untuk alat komunikasi dan alat interaksi. Nah, perlu dipikirkan bahwa yang dimaksud dengan kecanduan gadget di sini banyak aspek. Salah satunya adalah kecanduan dari aspek penggunaan sebagai media sosial, di mana dia akan membentuk peer group yang lebih khusus, sementara wawasan pertemanan dan pergaulannya akan terbatas. Nah, sehingga disarankan bila penggunaannya untuk keperluan pendidikan tentunya dipergunakan untuk tugas kelompok, misalnya, atau untuk komunikasi dengan pembimbing, baik guru atau pembimbing khusus praktikum. Dan untuk anak-anak balita, sejauh ini tidak ada yang mendukung untuk penggunaannya karena untuk fungsi matanya sendiri belum bisa fokus. Kemudian dia juga belum bisa menggunakan kemampuan membaca dan menulis dan menganalisis dengan baik, sehingga bisa salah pertimbangan dalam penggunaannya. Demikian dok. Iya, baik dok. Berarti untuk di usia-usia remaja, usia sekolah mungkin penggunaan gadget itu perlu ya dok ya untuk komunikasi dengan guru, komunikasi berkaitan dengan pendidikan atau tugas-tugas sekolah ya. Itu yang penting tetap dengan jadwal atau waktu yang proporsional begitu ya dok ya, bisa disimpulkan. Tapi kalau untuk anak-anak balita malahan belum ada kebutuhan ya dok ya untuk penggunaan gadget ke arah seperti itu. Jadi malahan itu yang harus dipertanyakan, apakah memang sepenting itukah gadget untuk anak-anak atau balita yang sebenarnya belum ada kebutuhan khusus untuk pemakaian gadget tersebut. Dok, ini ada yang kedua dok, berhubungan dengan tadi usia balita. Katanya, apakah benar dok penggunaan gadget saat balita, usia balita bisa menyebabkan keterlambatan bicara katanya, seperti itu. Bisa dijelaskan dok? Salah satu tugas perkembangan yang disampaikan oleh Erik Erikson itu seorang ahli dalam perkembangan psikososial. Salah satu tugas perkembangan di usia balita itu atau periode belajar berjalan adalah kemampuan mengenal kepemilikan dan mengenal pertemanan. Dia akan lebih senang berteman atau bergaul dengan yang sejenis dan setara. Sehingga bila dia menggunakan fasilitas seperti gadget, bisa saja terjadi bias. Dia bisa berkomunikasi di luar kelompok yang wajar. Di samping itu, di luar tugas perkembangannya. Tugas perkembangannya ada tidak sampai pengembangan diri. Tugas perkembangannya hanya cukup pada tahap-tahap tertentu, misalnya untuk interaksi
sebaya, kemudian mengenal kepemilikan, kemudian mengerti tanggung jawab dalam skala kecil untuk tanggung jawab di rumah. Tidak ada tugas khusus untuk pengembangan diri atau suatu skill khusus dengan yang bisa dibantu oleh penggunaan gadget. Sehingga bila kondisi memungkinkan tentunya, sebaiknya orang tua membantu mengawasi dan mengkondisikan penggunaan yang situasional dan dalam tempo yang lebih singkat pada penggunaan gadget pada usia balita. Iya dok. Iya, jadi orang tua harus lebih aktif ya dok ya untuk mengawasi dan mengkondisikan penggunaan gadget buat anak-anaknya ya yang usia balita, karena nanti komunikasinya jadi seharusnya kan anak usia segini berkomunikasi dengan kelompok-kelompok yang wajar gitu ya dok ya, tapi kalau misalnya gadget jadinya ada bias yang tadi dokter sampaikan tadi ya dok ya. Jadi untuk orang tua untuk bisa lebih waspada dan lebih mengkondisikan gitu penggunaan gadget ini itu baiknya seperti apa. Dok, ini ada pertanyaan lagi katanya, kapan sih batasan umur sebaiknya memperkenalkan gadget, atau misalnya nanti aja deh SD, atau SD jangan deh, nanti aja SMP, atau dari kecil pun nggak apa-apa gitu dok. Apakah ada batasan umurnya dok? Sebetulnya dari penjelasan ahli dan referensi yang pernah saya baca, tidak ada ketegasan mengenai batas minimal penggunaan usia penggunaan gadget. Iya. Tidak ada batas usia, tetapi ada penjelasan di sana. Penggunaannya harus proporsional dan ada kegunaannya. Baik. Jika untuk entertainment itu perlu diwaspadai. Dan untuk kepentingan-kepentingan yang lain kita bisa pahami, bukan pada remaja tentunya ini. Iya. Ada kesalah fungsian gadget, salah satunya untuk marketing. Dan marketing yang wajar tentu kita sudah pahami, tetapi ada kalanya digunakan untuk penampilan fisik yang ke arah eksibisionisme, di mana fungsinya jadi berubah, lebih ke arah negatif, di mana komersialisasi dalam performa tubuh yang dilihat dari segi estetisnya itu tidak wajar bila ditonton oleh anak-anak. Samping itu, tugas perkembangan lagi kalau mereka sudah melewati masa balita, tentunya usia sekolah, ada tugas perkembangannya yang disebut dengan identifikasi diri. Mereka harus mengerti siapa dirinya dan kira-kira siapa temannya, kemudian siapa kira-kira yang bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengannya. Nah, dengan tugas perkembangan yang sudah dipatok oleh ahli seperti itu dan sudah dipahami bersama, tentunya kita harus membatasi penggunaan gadget ini pada porsi dan waktu tertentu. Jadi sebenarnya tidak ada batasan usia ya dok ya, gitu ya. Ada yang atau yang mempatokkan gitu ya dok ya, ada referensi yang bilang usia 9, 10 itu tidak ada ya dok ya. Tetapi tetap tadi dilihat apakah penggunaan gadget pada anak usia balita maupun remaja itu proporsional atau tidak, seperti itu. Baik dok, ini ada pertanyaan lagi dok. Ada strateginya nggak sih dok pembatasan waktu untuk penggunaan gadget yang bagus? Tadi kan sempat disinggung kalau misalnya kecanduan itu misalnya 5 jam per hari nonstop tanpa jeda gitu ya dok ya. Apakah ada strateginya dok pembatasan waktu misalnya daripada penggunaannya? Jadi ada dok biasanya selama Senin sampai Jumat nggak boleh megang handphone, tapi Sabtu Minggu boleh dok, mau dari pagi sampai malam gitu dok. Padahal apakah itu lebih baik daripada setiap hari tapi cuma setengah jam gitu dok? Lebih baiknya kayak gimana sih dok strateginya? Ya, sebetulnya mengenai waktu penggunaan tidak terlalu tegas disampaikan bahwa berapa jam yang wajar, berapa jam yang tidak dianjurkan. Tapi melihat dari resiko terhadap cedera fisik, ya misalnya tadi ada gangguan motorik atau gangguan kinetik ya, misalnya karena posisi yang salah atau cara menggenggam yang salah, atau karena menggunakan mata secara terus-menerus. Di samping itu juga ada cedera yang lain, ada orang yang menggunakan atau person yang menggunakan pada saat tidak tepat, misalnya menggunakan saat mengendarai atau saat berjalan kaki, sehingga bisa saja dia tersandung atau terserempet begitu. Nah, perlu dipikirkan di sini ada beberapa strategi yang dapat ditempuh secara fisik, misalnya dengan melihat alatnya sendiri. Mungkin ada beberapa aplikasi yang mensupport bahwa kontrol penggunaan waktu melalui yang tadi, contohnya screen time. Kemudian kita secara umum untuk adiksi ada istilahnya time out dan ada toleransi dan ada istilah withdrawal. Nah, pikirkan bila ada penggunaan yang semakin meningkat, toleransi di sini artinya untuk mendapatkan kepuasan atau tingkat penerimaan yang lebih baik, mereka butuh waktu yang lebih panjang atau intensitas yang lebih keras, lebih kuat. Ya.
Sehingga bila muncul gejala-gejala toleransi begitu perlu dipikirkan untuk semakin memperketat waktu penggunaannya. Nah, itu peran orang tua dalam mengawasi penggunaannya. Satu sisi yang mudah, yang sederhana saja, mungkin di lingkungan keluarga ada regulasi internal ya antara keluarga ditentukan bahwa kita menggunakan fasilitas gadget ini dibatasi pada jam-jam tertentu. Baik. Pada saat kita bisa menggunakan proses belajar mengajar untuk anak-anak dengan cara manual misalnya, tentunya kita harus mengistirahatkan. Tetapi mohon orang tua juga, adik kakak juga mungkin mempertimbangkan tuh waktu yang sama untuk menyetop penggunaannya. Baik. Karena susah sekali yang udah sampai ke tahap kecanduan itu seperti ada aura kehilangan. Bila dia tidak menggenggam dan ada keresahan, malah ada kecenderungan dia akan timbul feedback seperti agresivitas, kecenderungan yang dangkal untuk timbul marah. Bisa saja ada dorongan untuk destruktif atau tantrum ya, seperti ngadat begitu ya. Jadi tolong dipikirkan suatu konsep bahwa ada kesepakatan internal di keluarga, jam-jam waktu tertentu kita menghentikan secara total penggunaannya. Dengan catatan bahwa itu alat komunikasi dan pada saat ini mungkin perlu untuk menerima telepon ya. Tolong untuk penerimaan telepon yang dering tentu harus dibuka, disepakati demikian. Kemudian ada lagi namanya time out. Time out itu hampir sama dengan kalau secara digital tadi screen time tadi ya. Jadi kalau time out itu mungkin menghentikan dengan berusaha pendamping atau orang tua atau pengasuh mengalihkan kepada suatu bentuk substitusi yang setara. Misalnya bila saat dia sedang menggunakan untuk hiburan, entertainment game, mungkin dipikirkan supaya ada permainan bersama kawan yang setara atau seumur, atau melalui permainan atau semacam interaksi yang bersifat gimmick di dalam keluarga. Nah, mungkin juga bila dia menggunakan untuk kegiatan di luar rumah bisa diarahkan untuk kegiatan eskul misalnya, memang akan mengasah psikomotor. Karena tahap proses usia sekolah, khususnya usia belajar berjalan dan usia sekolah, tentunya usia sekolah maksud saya, usia sekolah di usia di bawah 12 tahun, antara 6 sampai 12 tahun itu perlu ditingkatkan kemampuan psikomotor dan kemampuan interaksi yang baik dan pengembangan untuk interaksi interpersonal yang setara. Baik. Sehingga bisa latihan-latihan psikomotor itu dalam bentuk kegiatan olahraga atau kegiatan hobis yang lain. Sehingga yang dimaksud dengan time out di sini bukan berhenti tetapi mensubstitusi kegiatan menggunakan media gadget ini ke kegiatan yang real atau kegiatan yang bersifat aktivitas fisik. Bentuk yang lain adalah adanya semacam reward. Reward itu biasanya secara tidak bentuk finansial atau bentuk hadiah. Contohnya, kita kembali mengingatkan dia, misalnya di pagi hari yang saat dia masih lulunguhan, bahasa Sunda itu masih cerah, diberi pujian bahwa nilai dia lebih baik sekarang. Ternyata kita sampaikan juga, AA sudah bisa mengontrol menggunakan, Tete sudah bisa mengontrol penggunaan gadgetnya. Tentunya biar lebih kuat lagi, harus ditunjukkan misalnya hasil prestasinya. Bila dia berprestasi di bidang akademis, tunjukkan hasil rapornya. Bila dia berprestasi di bidang lain, tunjukkan foto-foto atau dokumentasi di bidang prestasi luar akademis. Itu akan jadikan reward sehingga dia tidak merasa bahwa kebanggaannya akan muncul dengan hayal, dengan interaksi dengan dunia maya, tapi dunia nyata yang memberi support dan memberi dukungan lebih kuat. Begitu dokter. Siap dok. Jadi tadi untuk strategi pembatasan waktu tergantung keluarga masing-masing ya dok ya, tergantung regulasi internal keluarga masing-masing. Dibicarakan baiknya bagaimana, boleh terima telepon, boleh berkomunikasi dengan guru atau pembimbing seperti itu masih boleh gitu. Terus misalnya ada hal-hal atau aturan-aturan yang bisa dipakai oleh keluarga, misalnya apabila ada penggunaan gadget yang lama, pendamping atau pengasuh bisa mengalihkan gitu ya dok ya, atau mensubstitusi dengan kegiatan yang lebih real, yang bisa mengasah aktivitas psikomotor dan lain sebagainya, supaya si anak ini juga jadi nggak tergantung dengan dunia gadget atau dunia maya yang tadi disebutkan oleh dokter Dwija ya dok ya, begitu. Baik dok, sebenarnya tadi udah cukup banyak nih dok ya yang dijelasin, mulai dari definisi sampai strategi pembatasan waktu. Ternyata memang jarang ada yang
teori yang pakem gitu ya dok ya, harus begini gitu ya, tapi tetap dikembalikan ke keluarga masing-masing, ke regulasi internal keluarga masing-masing, penggunaan gadgetnya harus seperti apa, dipakai juga tadi time out dan screen time ya dok ya, itu bisa menjadi salah satu pilihan juga ya dok ya. Dan tadi yang terakhir ya dok ya, menarik untuk diberikan reward ya dok ya. Jadi kalau misalnya ada anak yang gara-gara nggak jarang main gadget, nilainya jadi bagus, kita liatin nih adek, nilainya jadi bagus nih gara-gara nggak main gadget dan lain sebagainya. Seperti itu ya dok ya. Gitu dok, mungkin udah cukup panjang nih dok ya penjelasannya tentang kecanduan gadget ini, bisa di akhiri dengan final statement-nya dok gitu tentang kecanduan gadget ini. Mangga untuk wargi sehat RSUD Majalaya. Ya, gadget atau dalam bahasa kita tuh gawai adalah suatu perangkat komunikasi, alat interaksi interpersonal atau komunikasi kelompok ya, cyber group, itu hal yang dibutuhkan dan memang secara proporsional harus digunakan secara bijak dengan tujuan yang konstruktif dan produktif. Nah, tidak semua pengguna gadget yang jangka waktu panjang itu berarti dia kecanduan. Selama tidak ada suatu gangguan dalam performa kehidupan sehari-hari, tidak ada problem dan interaksi interpersonal yang nyata, ya jadi yang nyata ini interaksi yang di dunia nyata ya, bukan di dunia cyber. Kemudian tidak ada masalah dalam kendali kontrol impuls dan dorongan, di mana dia bisa memilih kata yang baik, melakukan perilaku yang terkontrol tanpa dorongan yang menggebu-gebu dan di luar kewajaran, itu dianggap penggunaan yang wajar. Jadi sekali lagi bukan waktu yang menentukan seorang kecanduan, tapi efek dampaknya yang ditampilkan. Nah, mengenai kriteria waktu, tidak harus 3 bulan menggunakan baru ada resiko kecanduan. Jika sudah muncul gejala gangguan perilaku, gangguan kendali impuls, itu bisa masuk kriteria juga. Dan sebagian besar kasus ya itu terjadi karena proses alami, karena dengan kemajuan teknologi penggunaan gadget itu sangat luar biasa berkembang. Nah, dalam 3 tahun menurut laporan di Amerika Serikat, pengguna gadget itu meningkat yang tadinya hanya hitungan kurang lebih sekitar 35% menjadi 64%. Nah, peningkatannya luar biasa. Kemudian kebutuhan kebutuhan bahwa dia tidak bisa hidup katanya tanpa kehadiran gadget, bukan kecanduan ya. Tidak bisa hidup tanpa kehadiran gadget itu mencapai hampir setengahnya dari warga negara Amerika dewasa. Malah di Amerika juga dilaporkan 15% ada gejala-gejala kecanduan gadget. Nah, ini mungkin terkait tidak langsung juga dengan penggunaan yang lebih panjang dan sulitnya komunikasi nyata saat ini. Nah, untuk sebab itu kami sarankan orang tua tetap konsisten untuk mengawasi baik waktu dan tujuan penggunaan gadget, dan anggap gadget ini bukan barang yang mengganggu bila digunakan secara proporsional. Ya, terima kasih Dr. Dwija atas penjelasannya dan final statementnya tentang kecanduan gadget. Semoga diskusi tadi tentang kecanduan gadget bisa bermanfaat untuk wargi sehat RSUD Majalaya, orang tua yang menonton nanti tayangan di YouTube kita ini ya. Gitu. Terima kasih semuanya, terima kasih kepada Dr. Dwija, spesialis kedokteran jiwa. Untuk itu kita akhiri. Salam sejahtera untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.